Oke, baik. Sambil kita terus menunjukkan visual keberangkatan Anies dan Muhaimin di studio Metro TV, pagi hari ini juga sudah ada pendiri indikator politik sekaligus guru besar ilmu politik FISIP UIN Jakarta, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Reno. Apa kabar, Mas Burhan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Sambil terus kita melihat bagaimana progres perjalanan dari Anies Muhaimin ini, mungkin kita bisa sambil berdiskusi, Ya. Mas Burhan, terkait dengan Amin yang menjadi pasangan pertama mendaftarkan diri ke KPU, menjadi pasangan yang juga pertama kali dideklarasikan 2 September kemarin, menjadi capres pertama yang dideklarasikan tanggal 3 Oktober 2022. Bisa disimpulkan sementara ya, pasangan ini menjadi pasangan yang paling siap menyongsong Pilpres 2024? Yang paling utama justru ada pesan yang ingin dikirimkan oleh partai pendukung koalisi Amin yang selama ini banyak menyaksikan bahwa Anies bisa berlayar dengan pertama kali mendaftarkan ke KPU, plus pertama kali juga menyebut siapa cawapres yang dipinang oleh Mas Anies, plus dengan ribuan pendukung yang ikut mengiringi pasangan ini datang ke KPU. Kira-kira pesan yang disampaikan, Anies segera mendapatkan legitimasi formal untuk berlayar dan bertarung di 2024. Jadi siapapun yang selama ini meragukan bahwa pasangan ini akan layu sebelum berkembang, itu terpaksa harus mengoreksi ya pendapat mereka dengan pertama kali tadi plus ribuan orang yang datang mengantarkan pasangan Amin ke KPU. Jadi itu yang paling utama. Jadi memberi kepastian bahwa pasangan ini betul-betul siap jadi kontestan, dan itu penting karena masih banyak orang yang meragukan sekaligus menyaksikan apakah Anies betul-betul bisa berlayar atau tidak. Nah, hari ini keraguan itu harus dipendam dalam-dalam. Oke, dan apalagi tadi pada saat di pidatonya Anies Baswedan mengatakan gelombang datang terus-menerus sejak ia dideklarasikan sebagai capres sampai dengan sebelum hari ini kemudian mendaftarkan diri. Gelombang datang terus-menerus ini apa yang coba ingin disinggung, apa yang mencoba disampaikan oleh Mas Anies dengan kata-kata ini? Ya, tentu Mas Anies ingin membangun optimisme di kalangan pendukungnya. Karena dalam banyak survei pasangan ini masih tertinggal di peringkat ketiga, tetapi selisihnya sendiri di data saya tidak terlalu jauh dengan peringkat kedua dan pertama. Artinya dengan membangun optimisme itu diharapkan pendukungnya makin lama makin banyak, dan diharapkan pula dengan pendaftaran hari ini itu sinyal itu ditangkap oleh mereka yang masih meragukan, terutama basis potensial pendukung Mas Anies dan kalangan NU yang menjadi target bidikan utama pasangan Amin ini ya. Dan itu pula yang beliau dan partai pendukungnya selama ini inginkan ya, ada koalisi bersama antara nasionalisme yang diwakili oleh Partai Nasdem, kemudian sayap Islam modernis yang direpresentasikan oleh PKS, dan sayap Islam tradisionalis yang diwakili oleh kehadiran Caimin dan PKB. Nah, koalisi besar ini diharapkan mampu menambah dukungan buat Mas Anies yang sejauh ini lagi-lagi masih tertinggal, tetapi pemilu masih jauh, masih ada waktu 4 hingga 5 bulan, dan target pertama buat Mas Anies adalah minimal masuk putaran kedua. Oke. Nah, ini penting nih, karena dengan masuknya Mas Anies, Reno, saya hampir bisa memastikan pemilu 2024 akan berlangsung 2 putaran. Jadi kalau kita bikin simulasi dalam banyak survei, kalaupun toh ada 3 pasang dan 2 pasang itu adalah Ganjar dan Pak Prabowo, yang lain misalnya Pak Erlangga kalau mendapatkan dukungan, itu masih bisa 1 putaran. Tetapi kalau Mas Anies masuk ke skenario Pilpres 2024 menjadi salah satu kontestan, itu apapun hasilnya tidak ada satupun calon yang bisa menang 1 putaran. Dalam arti ini artinya apa? Artinya ya, siapapun yang masuk putaran kedua paling tidak bisa memperpanjang nafas untuk berharap menang di bulan Juni di putaran kedua. Nah, jadi 3 calon, tidak ada yang dominan. Bahkan dalam banyak skenario, siapapun mau capresnya Ganjar atau Pak Prabowo, itu tidak ada yang dapat lebih dari 37%. Setelah 3 tahun lebih kita melakukan survei secara rutin di indikator. Kalau ada Mas Anies, hampir bisa dipastikan tidak ada yang dapat. Jangankan 50%, 40% pun tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.